Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para sesepuh dene sepuh, para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai ingkang kawula hormati tansah kawula taati, ingkang kawula tenggo nasihat lan bimbinganipun. Dumateng sedaya santri wiji dimanapun berada, khususipun ingkang hadir menika, mugi-mugi Gusti Allah maringi kula kalih panjenengan sedaya tetap imane, kuat imane, dipun paringi tambahi umur ingkang manfaat lan barokah, dipun paringi tambahi ilmu manfaat sing gadah utang muga-muga saged nyaur. Diparingi rezeki ingkang lancar barokah halal lan husnul khotimah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di dalam majelis yang insyaallah penuh manfaat dan penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya hingga di akhir zaman. Marilah kajian ini kita lanjutkan. Lanjutan kajian yang lalu masih menerangkan mengenai rukun-rukunnya sholat. Alhamdulillah saat ini sudah sampai pada rukun sholat yang ketiga, mengenai rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Kalimatnya wastarisu takbiratul ihram. Sebelumnya saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastalisu lan utawi kang kaping 3 iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Faya ta'ayyanu maka dadi tertentu al-qadiri ing atase wong kang kuwasa binuki ba bi makna ala binuki ai ala nuki binuki ing atase ngucap biha kelawan takbiratul ihram. Napa sing dadi tertentu apa ayakula yen to ngucap sapa al-qadir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fala yasihu mongko ora sah apa Ar-Rahmanu Akbar. Lafaz utawa kalimat Ar-Rahmanu Akbar wa nahwuhu lan sepadane Ar-Rahmanu Akbar. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai pada penjelasan mengenai rukun-rukun sholat yang nomor 3. Kemarin itu dijelaskan bahwasannya rukun sholat yang kedua itu adalah berdiri. Kemarin itu dijelaskan bahwa rukun sholat yang kedua itu adalah berdiri ketika seseorang itu mampu melakukan berdiri itu. Fa'in ajaza anil qiyam qa'ada kaifa syaa. Jika seseorang itu tidak mampu sholat dengan berdiri kemarin itu, maka orang itu wajib atau harus melakukan sholatnya dengan duduk. Jadi jika seseorang itu tidak mampu sholat dengan berdiri, maka orang itu harus sholat dengan duduk kaifa syaa, dengan bagaimanapun caranya. Duduknya itu dengan bagaimanapun caranya. Boleh duduk dengan duduk yang kemarin itu, duduk iftirash, duduk tawarruk,
duduk tarobuk, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, atau bersila, atau duduk selonjoran, atau duduk iqa'ah, ason-ason, cara Jawane ason-ason. Yang mana kemarin dijelaskan duduk iqa'ah itu ada yang makruh, ada yang disunahkan di dalam sholat. Monggo dipun dengarkan lagi rekamannya. Terus kemudian ketika seseorang, tadi dijelaskan bahwa ketika seseorang itu tidak mampu berdiri, maka orang itu harus sholat dengan duduk bagaimanapun caranya. Lah, tidak mampu ini dengan batasan bagaimana? Sekiranya seseorang itu hingga sampai boleh meninggalkan berdiri, itu tidak mampu yang bagaimana? Nah, tidak mampu ini yang sekiranya seseorang itu boleh meninggalkan berdiri adalah ketika seseorang itu kalau berdiri dia akan menemukan kesulitan, yang mana kesulitannya ini hingga sampai menghilangkan kekhusyuannya. Nah, ini namanya apa namanya? Ini adalah kesulitan yang menjadikan seseorang itu menghilangkan kekhusyuannya sehingga seseorang itu boleh tidak berdiri, termasuk orang yang tidak mampu berdiri. Atau setidak-tidaknya seseorang itu kalau berdiri akan menemukan kesulitan yang mengakibatkan tidak bisa sempurna khusyuknya. Jadi bisa khusyuk tapi kurang sempurna. Itu sudah bisa dikategorikan orang yang tidak mampu berdiri. Sakit dikali. Walau amkanal marido al-qiyamu fi jami'is sholati ya munfaridan bila masyaqqatin wala yumkinhu dzalika fi jama'atin illa bil qu'udi fi ba'diha fal afdalu al infiradu wa tasihhu ma'al jama'ati wa in qa'ada fi ba'diha kama fi ziyadatir rawdah. Seumpama ada orang sakit, ya, ada orang sakit, yang mana orang sakit ini apabila sholat sendiri maka dia bisa melakukan sholat dengan berdiri secara penuh full ya, tanpa menemukan masyaqqat. Jadi ada orang sakit ketika sholatnya dilakukan sendirian maka dia bisa melakukan sholat dengan berdiri secara full penuh, seluruh sholatnya dilakukan secara full berdiri dan tanpa menemui masyaqqat. Tetapi ketika dilakukan secara berjamaah maka tidak bisa berdiri full. Orang itu tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri secara penuh, kecuali berdiri hanya sebagian saja dan duduk pada sebagian yang lain. Pertanyaannya, mana yang lebih utama orang ini? Mana yang lebih utama? Sholat sendiri dengan berdiri yang full tadi, atau sholat berjamaah tetapi tidak bisa berdiri secara full, sebagian berdiri, sebagian duduk. Yang mana yang lebih utama? Fal afdalu al infiradu, yang lebih utama adalah sholat sendiri, yang mana di dalam sholat sendiri tadi melakukan full berdiri. Yang afdal adalah sholat sendiri. Tetapi seandainya dia melakukan sholat secara berjamaah, sholatnya itu tetap sah, sekalipun pada kenyataannya nantinya sholatnya akan dilakukan sebagian berdiri dan sebagian duduk. Sholatnya tetap sah. Sakit diramili. Lalu seandainya ada kasus lagi, Pak Ustadz, kalau ada orang di atas kapal, kalau dia itu sholatnya dengan berdiri, dia akan mabuk atau pusing atau takut tenggelam. Kalaulah ya, atau takut tenggelam di atas perahu atau kapal, seandainya sholatnya itu dilakukan dengan berdiri, nanti takut tenggelam dia atau takut pusing. Ya nopo Pak Ustadz ngoten niku? Jawabannya ya, sholat min qu'udin wala i'adata alaihi, dia wajib sholat dengan duduk dan tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya lagi. Ya, walau kana bihi salisu baulin wa kana lau qoma sala baulu walau qa'ada lam yasil shalla min qu'udin alal asafi wala i'adata aidon. Terus ada lagi kasus seseorang
memiliki penyakit beser. Nopo beser itu? Keluar air kencingnya terus menerus. Nih. Kalau dia itu berdiri, dipastikan akan keluar air kencingnya. Terus kalau dia duduk, dipastikan tidak keluar. Misalkan begitu nih. Ya nopo orang seperti ini? Jawabannya, dia harus sholat dengan duduk menurut pendapat yang asoh. Jadi menurut pendapat yang asoh, orang yang seperti ini tadi, kalau berdiri kencingnya keluar, kalau duduk tidak keluar, misalnya orang yang geser tadi, maka orang tersebut menurut kaul yang asoh, sholatnya harus dengan duduk. Menurut pendapat yang asoh, sholatnya harus dengan duduk. Dan tidak wajib mengulangi sholatnya lagi. Terus kemudian walau kala tabibun thiqatun liman bi ainihi ma'un in sallaita mustalqiyan amkanat mudawatuka kana lahu tarkul qiyami alal asahi min ghairi i'adatin. Ada orang sakit mata berobat ke dokter, sama dokter dibilangi kamu kalau bisa sholatnya jangan berdiri, dengan terlentang saja. Ini proses pengobatan soalnya supaya sembuh. Dan dokter ini yang ngomong seperti ini dokter yang terpercaya memang. Ya, dokter yang terpercaya. Ya apa wong koyo ngeten iki? Jawabannya dia diperbolehkan karena lahu tarkul qiyami alal asal. Menurut pendapat yang asal, dia boleh sholat tidak berdiri dengan tidur terlentang dan tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya lagi. Wa kullu hadza dakhilun tahta al-asli li annahu imma li darurati tadawi aw khawfil gharqi aw lil khawfi 'alal muslimina aw nahwi dzalika. Ya. Semua contoh yang saya sebutkan tadi, kasus-kasus atau dalam contoh yang sudah saya terangkan tadi itu semuanya masuk di dalam kategori orang yang tidak mampu melakukan berdiri di dalam sholat. Semua contoh tadi itu adalah masuk di dalam kategori orang yang tidak mampu berdiri. Kenapa? Karena tidak mampu berdiri ini ada kalanya imali darurati tadawi. Ada kalanya dikarenakan seseorang menemukan keadaan darurat lantaran berobat. Ini keadaan darurat lantaran berobat. Atau dikarenakan takut tenggelam. Ini termasuk juga keadaan yang menjadikan seseorang itu termasuk lemah atau tidak mampu berdiri. Atau karena ketakutan atau takut bahaya yang terjadi pada kaum muslimin atau lain sebagainya. Jadi contoh-contoh yang saya sebutkan tadi masuk dalam ranah orang yang tidak mampu berdiri ajis. Lalu kemudian tadi dijelaskan, ini saya memang sengaja mengulangi keterangan yang lalu, sebagian banyak ada yang belum saya jelaskan soalnya. Lalu kemudian tadi dijelaskan jika seseorang itu tidak mampu sholat berdiri, maka dia diharuskan duduk bagaimanapun caranya. Ngerti nggih? Bagaimanapun caranya. Jadi dia itu boleh duduk dengan duduk iftirosh, duduk tahiyat awal, atau duduk tawarruk, yaitu duduk tahiyat akhir, ya tak? Atau duduk yang selonjoran misalkan, atau lain sebagainya. Duduk apapun diperbolehkan. Ya, hanya saja di dalam duduk ik'a asal-asal ada yang makruh, ada yang sunnah. Kemarin penjelasannya itu, ya. Nah, jika orang itu tidak mampu duduk di dalam sholatnya, maka orang itu harus sholat dengan tidur di atas lambung atau tidur miring. Wa yusannu ayyakuna ala janbihi al-aimani. Disunatkan ketika tidur miring ini, dia itu sholat di atas lambung yang kanan, seperti mayat. Nggih. Fa inna jaza anil ittijai sallamul taqiyan ma'araf ra'sihi binahwi wisadatin. Ya, jika seseorang itu tidak mampu sholat dengan tidur miring, maka dia diharuskan sholat dengan terlentang, tidur terlentang. Bersamaan dengan itu dia diharuskan mengangkat kepalanya, ya, dengan ganjel, bojoane diganjel ya, diganjel dengan semacam bantal misalkan. Tujuannya lihat wajah hadal kiblat biwajhi wa makdami badanihi, agar supaya wajahnya bisa menghadap kiblat dan juga bagian depan tubuhnya itu juga menghadap kiblat.
illa in kana fil Ka'bah wa hiya masfufatun. Keharusan mengangkat kepala tadi dengan diganjal bantal agar supaya bisa menghadap kiblat ini bagi orang yang sholat terlentang tidak di dalam Ka'bah. Bagi orang yang sholatnya di dalam Ka'bah, sholat terlentang di dalam Ka'bah, ya, maka dia tidak diharuskan mengangkat kepalanya, tidak diharuskan diganjal bantal sehingga menghadap ke arah mana, misalkan ke arah kiblat, misalkan ke arah bagian Ka'bah, tidak diharuskan. Dengan catatan Ka'bahnya tadi ada payungnya, nopo payung gendengi, ada atapnya. Syaratnya Ka'bahnya tadi ada atapnya, sehingga orang tersebut sholat menghadap atap. Jadi tidak diharuskan dengan diangkat kepalanya tadi. Wa yumi'u bi ra'sihi liruku'i, dan orang yang sholat dengan tadi selain berdiri tadi dia diharuskan berisyarat dengan kepala dan dengan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Ngerti nggih? Wa yaj'alu sujudahu ahfadha min ruku'i, dan menjadikan isyarat sujudnya itu lebih rendah dari isyarat rukuknya, dan itu hukumnya wajib. Betul, isyarat sujudnya itu lebih rendah daripada isyarat rukuknya, itu wajib hukumnya. Betul nggih? Fa in ajaza andalika au ma'abi ajfanihi, jika orang itu berisyarat dengan menundukkan kepala kok tidak bisa, maka dia itu harus berisyarat dengan kelopak matanya. Wala yajibu hina idzin ja'lu sujudi afdha min ruku'ihi li'annahu la yadharu tamyizu bainahuma hissan bidzalika. Ketika seseorang itu sholat dengan isyarat menggunakan pelopak mata, maka tidak diharuskan isyarat sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, karena isyarat dengan kelopak mata ini tidak bisa diketahui secara jelas perbedaan antara rukuk dan sujud. Secara kasat mata tidak bisa diketahui wong mek karo ngene tok. Langi karo merem mawon langen, maka tidak bisa secara jelas dibedakan secara hissi, secara kasat mata di mana yang rukuk, di mana yang sujud, sehingga tidak diharuskan lebih rendah daripada rukuknya. Isyarat sujudnya tidak diharuskan lebih rendah daripada sujudnya ketika isyarat dengan kelopak mata. Fa in ajaza andalika ajra af'alas sholati ala qalbihi wujuban fil wajibi wa nadban fil mandubi. Ketika seseorang itu berisyarat dengan kelopak mata kok boten saged, tidak bisa, maka dia harus menjalankan aktivitas sholatnya tadi, ya, pekerjaan sholatnya tadi di dalam hatinya, ya, dijalankan di dalam hatinya secara wajib bagi yang wajib dan secara sunat bagi yang sunnah. Saged diterangi nggih. Wala tasqutu as-sholatu anhu. Lah, sholat itu tidak gugur kewajibannya selama akal masih dikandung diri seseorang, dikandung badan. Okay? Selama akal itu masih dikandung diri seseorang, maka sholat itu masih belum gugur kewajibannya. Sehingga apabila ada orang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki keadaan yang istimewa dengan Tuhan, sehingga dia mengaku tidak ada kewajiban sholat itu misalkan, maka pengakuan seperti ini pengakuan yang mengakibatkan kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian ngaten nggih. Lalu sekarang saatnya menjelaskan mengenai yang saat ini, yang tadi saya baca, yaitu rukunnya sholat yang nomor 3. Wasalisu takbiratul ihrami. Rukunnya sholat yang nomor 3 adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram ini kenapa kok dikatakan takbiratul ihram? Kok dinamakan takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram ini, ya, mengharamkan sesuatu yang halal dilakukan sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan melakukan sesuatu yang diharamkan sebelum takbiratul ihram. Contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Makan, minum, dan lain sebagainya tadi itu diharamkan dihalalkan sebelum takbiratul ihram. Nah, pada saat setelah melakukan takbiratul ihram,
maka makan, minum, ngomong dan sebagainya tadi haram, menjadi haram. Makanya dinamakan takbiratul ihram, takbir yang menjadi penyebab haramnya perkara yang dihalalkan. Makanya disebut takbiratul ihram. Lah, takbiratul ihram ini adalah sesuatu kekhususan bagi umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena umat di zaman dahulu, umat-umat masa lalu, ketika sholat tidak diawali dengan takbiratul ihram. Ketika sholat mereka mengawalinya dengan baca tasbih dan baca tahlil. Baca takbiratul ihram ini kekhususan bagi kita umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggih? Terus takbiratul ihram fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biya ayyakula Allahu akbar. Bagi orang yang mampu mengucapkan takbiratul ihram, diharuskan ketika takbir itu mengucapkan Allahu akbar. Begitu, diharuskan mengucapkan Allahu akbar. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Maka tidak sah seumpama diganti satu saja menjadi misalkan ar-rahmanu akbar, tidak boleh, tidak sah. Atau semisalnya misalkan Allahu azim misalkan diganti, tidak diperbolehkan. Kata nggih? Lalu takbiratul ihram, agar supaya sah takbiratul ihram, maka takbiratul ihram itu harus memenuhi syarat. Lah, syaratnya takbiratul ihram itu setidak-tidaknya ada 15. Syaratnya takbiratul ihram itu setidak-tidaknya ada 15. Yang pertama, takbiratul ihram itu harus dilakukan pada saat sudah berdiri tegak. Ketika sholatnya adalah sholat fardu. Jadi kalau sholatnya itu yang dilakukan sholat fardu, maka takbiratul ihramnya dilakukan pada saat sudah berdiri tegak. Ya loh? Ketika sholatnya fardu. Lalu yang kedua, ya, lalu selanjutnya harus dengan berbahasa Arab. Itu bagi yang mampu. Harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Tidak boleh diganti dengan selain bahasa Arab jika dia itu mampu. Terus kemudian wabihi qala Malik wa Ahmad innahu idza kana yuhsinul arabiyyah, ya, wa kabbara bi ghairiha lam tanaqid salatuhu. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan bahwa seandainya ada orang bisa mengucapkan bahasa Arab, mengucapkan takbir dengan bahasa Arab dengan baik, lalu kok takbirnya diganti dengan bahasa yang lain, padahal dia mampu dengan baik mengucapkan bahasa Arab, maka takbiratul ihramnya itu tidak sah, sholatnya tidak sah, lantan akid sholatuhu. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan demikian. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan tan akidu bidzalika, sholatnya tetap sah sekalipun diganti dengan bahasa yang lain, padahal dia mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab dengan baik. Itu sebenarnya mampu. Nah, menurut Imam Abu Hanifah yang seperti ini tetap sah. Apa alasannya? Imam Abu Hanifah mengatakan sah ini karena alasannya kaunul haqqi aliman bi jami'il lughat. Allah yang maha hak itu mengetahui bahasa apapun. Fala farqa bainal lughatil arabiyyah wala baina ghairiha. Maka tidak ada bedanya takbiratul ihram diucapkan dengan bahasa Arab ataupun tidak pun, Allah maha mengetahui. Ini menurut Imam Abu Hanifah loh, ya. Menurut Imam Abu Hanifah. Lalu tadi yang mengatakan tidak sah apa alasannya? Takbiratul ihram diganti dengan bahasa yang lain. Itu tidak sah kalau dia itu mampu. Alasannya karena ibadah itu harus dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi yang membawa syariat. Sementara yang dicontohkan Nabi adalah takbir dengan menggunakan bahasa Arab. Lah, pendapat yang mengatakan tidak sah ini adalah pendapat yang utama. Ngerti nggih? Nah, terus kemudian syaratnya takbiratul ihram yang nomor 2 atau selanjutnya, yaitu adalah harus menggunakan lafdzul jalalah dan lafaz akbar. Jadi harus menggunakan lafdzul jalalah Allah dan lafaz akbar. Ini syaratnya takbir, tidak boleh diganti. Salah satunya nggak boleh diganti. Ngerti nggih?
Lalu kemudian wa taqdimu lafzil jalalah ala akbar. Dan syarat yang keempat yaitu mendahulukan lafaz akbar daripada lafaz Allah daripada lafaz akbar. Jadi Allahnya harus didahulukan daripada lafaz akbar. Wa adamu maddi hamzatil jalalah. Lalu yang kelima atau selanjutnya tidak boleh hamzahnya lafaz Allah ini dibaca panjang. Tidak boleh. Jadi misalkan bacanya Allahu Akbar itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan mengganti hamzah yang panjang atau dengan dibaca panjang itu mengakibatkan jumlah yang sebelumnya jumlah khobar insya'iyah menjadi jumlah istifham. Jadi tidak boleh mengganti hamzahnya dibaca panjang itu. Membaca hamzahnya Allah dengan bacaan panjang itu tidak boleh. Bisa berakibat batalnya sholat. Lalu selanjutnya syarat sahnya membaca takbiratul ihram lagi apa? Wa adami maddi ba'i akbar. Tidak boleh membaca panjang baknya lafaz akbar. Ya, jadi akbar yang dibaca panjang Allahu Akbar itu enggak boleh. Nah, ini baik dibaca kasroh hamzahnya atau dibaca fathah hamzahnya. Misalkan Allahu Akbar atau Allahu Ikbar itu tidak boleh. Tidak sah sholatnya jika dilakukan. Kenapa? Jika hamzahnya jika akbar dibaca akbar itu hamzahnya di fathah, hamzahnya alifnya itu di fathah, lalu ba-nya dibaca panjang, akbar itu maknanya menjadi berubah. Maknanya apa? Dibelun kabir. Beduk. Masa Allahu Akbar, a'udzubillahi min dzalik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku maknanya tadi ngono. Nggih, kalau dibaca panjang. Kalau seandainya dibaca kasroh, ba-nya dibaca panjang, ikbar begitu, maka maknanya juga jadi berubah menjadi nama lainnya daripada head. Head itu nama lainnya adalah ikbar. Head itu nama lainnya adalah ikbar. Jadi nggak boleh. Seandainya disengaja mengucapkan seperti ini, wis ngeruh hukume gak oleh kok terus naik diwaca ngoten bisa menjadikan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Lalu syarat yang selanjutnya lagi adalah tidak mentasdid ba-nya lafaz akbar. Jangan ditasdid Allahu Akbar gitu ya. Itu tidak sah, tidak boleh. Ngerti nggih? Tidak sah salatnya jika ditasdid ba-nya. Lalu kemudian wa adamu ziyadati wawin sakinatin, tidak menambahkan wawu mati atau wawu yang berharokat di antara dua kalimat Allahu Akbar ini, jangan ditambahkan wawu. Allahu ditambahi wawu, baik wawu ini mati atau berharokat tetap tidak diperbolehkan. Allahu Akbar, nah, ini urip wawunya berharokat, atau Allahu mati wawunya ya, itu juga tidak boleh, bisa mengakibatkan tidak sah sholatnya. Saya bilang ini. Lalu kemudian syarat yang selanjutnya adalah tidak menambahkan wawu sebelum lafzul jalalah. Sebelum Allah ini jangan ditambahkan wawu. Sebelum lafaz Allah lafzul jalalah itu tidak boleh ditambahkan wawu. Ngoten. Kenapa? Karena tidak ada maktuf alaihnya. Wawu ini huruf ataf, diatofkan kemana? Nggak ada. Jadi nggak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Lalu kemudian wa adamu fasilin bainal kalimataini. Tidak boleh ada pemisah di antara dua kalimat Allahu Akbar ini, tidak boleh ada pemisahnya. Seandainya seseorang itu memisah antara Allahu Akbar, Allah dengan Akbar ini dipisah dengan berhenti, yang mana berhentinya itu lama, ya, maka itu bisa membatalkan sholat. Lamanya itu, ya, berhenti yang lama itu adalah berhenti yang melebihi dari satu helaan nafas. Berhenti yang lama itu adalah berhenti yang melebihi dari satu helaan nafas. Ya, itu melebihi itu berarti lama. Kalau hanya satu helaan nafas mungkin karena terengah-engah, menggos-menggos, satu nafas nggak apa-apa. Seandainya melebihi dari satu nafas, itu lama namanya, maka tidak boleh, ya, memisah itu. Lalu kemudian
wala yadurru al-faslu bainahuma bi adatit ta'rif. Lalu memisah Allahu Akbar dengan adat takrif itu boleh, tidak berbahaya. Misalkan Allahul Akbar dikai al, ini namanya adat takrif. Allahul Akbar, itu tidak apa-apa, tidak menyebabkan batalnya sholat. Nggih, saged diterangkan. Dan juga tidak apa-apa kalau misalkan Allahu Akbar di antara Allah dengan Akbar dipisah dengan sifat. Dipisah dengan sifat, catatannya harus tidak panjang. Memisah dengan sifat tadi tidak panjang. Contoh misalkan, ya, Allahu Akbar ini dipisah dengan sifat. Allahul Jalilu. Nah, ini sifat Allah. Al-Kabir, Al-Akbar. Nah, misalkan Allahul Jalilu Akbar. Allahul Jalilu Akbar. Ini memisah di antara lafzul jalalah Allah dengan akbar dengan sifat. Memisah dengan sifat, selama misahnya ini tidak terlalu panjang, maka tidak apa-apa. Ya toh? Nah, panjangnya itu yang bagaimana? Yaitu seandainya sifatnya adalah 3 sifat. Maka kalau 3 sifat, maka menjadi panjang itu namanya, dan tidak boleh memisahnya. Ngerti nggih? Contohnya ya apa? Ya, misalkan kalau cuma 2, kalau dipisah dengan 2 sifat, Allahul Jalilu Al-Karimu misalkan loh, ini kan 2 sifat ini. Terus Akbar, ini masih pendek ini, belum dikategorikan panjang. Boleh. Jadi sama takbir dengan memisah seperti ini boleh. Allahul Jalilu Akbar itu boleh. Karena masih disebut takbir ini. Ada Allah, ada Akbar, ini yang boleh berubah ini Allah dengan Akbar. Seandainya dipisah dengan sifat di antara Allah Akbar, pokoknya memisahnya jangan panjang-panjang, tidak apa-apa. Panjangnya itu apabila memisah sifatnya adalah 3 sifat, sama tambahin 1 sifat mana itu berarti panjang. Betul? Berarti tidak boleh yang seperti itu, bisa membatalkan sholat. Ya apa contohnya? Contohnya misalkan Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus akbar. Loh, ketahuan itu. Nah, itu tidak boleh, bisa membatalkan sholatnya. Ngerti nggih? Ngerti. Lalu kemudian syaratnya lagi, selanjutnya takbiratul ihram itu harus diperdengarkan pada dirinya sendiri. Semua hurufnya takbiratul ihram itu harus didengarkan dirinya sendiri. Jadi Allahu Akbar panjenengan dhewe iku krungu. Ya, harus didengarkan semua hurufnya pada dirinya sendiri. Itu berlaku bagi orang yang memiliki pendengarannya itu sehat dan tidak ada pengganggu, misalkan suara gaduh atau lain sebagainya. Ngaten nggih? Ngaten. Jika ada pengganggu atau pendengarannya kurang sehat, pokoknya gak tuli loh nggih, maka harus dikeraskan suaranya. Allahu Akbar sekiranya dia krungu. Kecuali kalau tuli ya apa panjenengan mboten saged krungu nggih. Ngaten, itu syaratnya lah. Nah, syaratnya takbiratul ihram. Dan selanjutnya kurang tinggi, syaratnya takbiratul ihram lagi itu harus dilakukan pada saat waktunya sholat sudah masuk. Ah, ngaten nggih? Ngaten. Terus kemudian syaratnya takbiratul ihram lagi yaitu dilakukan pada saat menghadap kiblat. Sudah menghadap kiblat baru takbiratul ihram. Lalu yang terakhir takbiratul ihram itu ya tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Jika dia menjadi makmum, ojo disi imam durung ngomong sama wis Allahu Akbar dadi makmum mboten oleh, tidak boleh mendahului imam. Kurang lebih kados mekaten. Muga-muga ngaji niki beto manfaat lan barokah. Barangkali dari awal hingga akhir ada keterangan saya, bacaan saya yang salah, kula mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon sangat dikoreksi. Ngoten nggih, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah ila guna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.